Pemirsa, mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate hari ini menjalani sidang tuntutan terkait kasus dugaan korupsi proyek BTS 4G Kominfo. Sidang tuntutan mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate dimulai pada siang hari. Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Plate dituntut dengan pidana 15 tahun penjara dan denda sebesar 1 miliar rupiah, subsidiar 1 tahun kurungan. Jaksa penuntut umum mengatakan Johnny bersama sejumlah terdakwa lain dinilai terbukti merugikan keuangan negara sejumlah 8 triliun rupiah terkait kasus dugaan korupsi penyediaan menara BTS 4G dan infrastruktur pendukung lainnya. Ya, pemirsa, hari ini mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menjalani sidang tuntutan pidana kasus dugaan korupsi menara BTS. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, sudah ada jurnalis Bella Evangelista dan Helmut Timothy dari Pengadilan Tipikor Jakarta. Selamat sore, Bella. Apa pertimbangan JPU menuntut Johnny Plate 15 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah, padahal kerugian keuangan negara mencapai 8 triliun rupiah? Selamat sore, Stefani juga bersama BTV. Berat sekali, Stefani, seperti yang dapat kita saksikan bersama-sama. Tadi memang mantan Menkominfo Johnny G. Plate menjalani sidang untuk membaca amnutan terkait dengan kasus korupsi pembangunan menara BTS 4G Bakti Kominfo. Dan kami akan mengatakan kembali atau menjelaskan kembali terkait dengan tuntutan yang hari ini dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum, di mana tadi Johnny Plate ini dikatakan terkait dengan dugaan kasus korupsi ini dituntut selama 15 tahun penjara dan 1 miliar subsidi 1 tahun dan diwajibkan untuk membayar uang negara sebesar 17 miliar rupiah. Nah, kalau tadi Anda tanyakan, Stefani, apa kemudian yang menjadi pertimbangan dari JPU, kemudian mengapa Johnny Plate ini tuntut 15 tahun penjara dan kemudian diwajibkan untuk membayar 1 miliar subsidi 1 tahun lalu membayar uang negara 17 miliar rupiah. Ini juga hal yang kemudian dipertanyakan juga oleh kuasa hukum dari Johnny Plate, yang mana ia mengatakan bahwa tuntutan ini seharusnya tidak setinggi itu karena berdasarkan evaluasi juga berdasarkan perhitungan dari BPK, dikatakan oleh kuasa hukum dari Johnny Plate bahwa sebenarnya kerugian negara yang ditimbulkan oleh kasus ini tidaklah sebesar yang disampaikan oleh JPU. Dan seperti kita ketahui bersama pada waktu sebelumnya disampaikan juga oleh JPU bahwa hal-hal apa saja yang kemudian memberatkan ketiga terdakwa ini diantaranya adalah karena mereka melanggar pasal 2 ayat 1 Jungto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 mengenai perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dan selain dari Johnny Plate yang juga tadi sudah mendengarkan pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, tadi juga sudah dihadirkan Anang Latif yang mana ia didakwa dengan hukuman penjara 18 tahun penjara, kemudian juga denda 1 miliar sudah tahun dan juga membayar uang pengganti 5 miliar rupiah. Selain itu untuk Irwan Hermawan ini ia didakwa dengan hukuman penjara selama 6 tahun penjara, kemudian juga harus membayar 250 juta sudah 3 bulan dan wajib membayarkan uang pengganti kerugian negara sebanyak 399 juta rupiah. Dan terkait dengan adanya dakwaan pada hari ini dikatakan oleh kuasa hukumnya, mereka akan mengajukan pledoi yang mana nantinya terkait keberatan dan sebagainya ini akan kita dengarkan dalam sidang agenda pledoi yang akan diselenggarakan pada bulan depan, Stefani. Minggu depan. Baik, terima kasih Bella Evangelista dan Helmut Timothy melaporkan langsung dari Pengadilan Tipikor Jakarta. Selamat bertugas kembali.